Di sini saya akan melakukan penkes tentang penyakit menular seksual. Yang pertama itu ada HIV/AIDS. Nah, HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi penyakit. Nah, untuk AIDS-nya itu adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir ketika seorang sudah mengalami AIDS. Tubuh manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkannya. Nah, untuk HIV/AIDS-nya sendiri itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh manusia tidak lagi memiliki antibodi atau melemahkan antibodi untuk melawan setiap infeksi yang menyerang tubuh. Nah, untuk cara penularannya itu yang pertama ada hubungan seks vagina, oral, dan khususnya anal. Nah, yang kedua ada darah atau produk darah yang terinfeksi. Yang ketiga memakai jarum suntik bergantian pada pengguna narkoba. Yang kedua dari ibu yang terinfeksi kepada janin dalam kandungannya saat persalinan atau menyusui. Tanda gejalanya itu yang pertama ada kehilangan nafsu makan, demam, lemah, flu, pembengkakan saluran getah bening, dan berat badan yang menurun. Nah, gejala-gejala tersebut itu biasanya menghilang dalam seminggu sampai sebulan. Dan virus itu tetap ada dalam kondisi tidak aktif atau dorman selama beberapa tahun. Namun, virus tersebut secara terus-menerus melemahkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan orang yang terinfeksi semakin tidak dapat bertahan terhadap infeksi-infeksi oportunistik. Selanjutnya ada pengobatan HIV/AIDS. Yang pertama, obat-obat antiretroviral digunakan untuk memperpanjang hidup dan kesehatan orang yang terinfeksi. Yang kedua, ada obat-obat lain digunakan untuk melawan infeksi oportunistik yang juga diderita. Selanjutnya ada konsekuensi HIV/AIDS. Yang pertama itu konsekuensi yang mungkin terjadi pada orang yang terinfeksi. Hampir semua orang yang terinfeksi HIV akhirnya akan menjadi HIV/AIDS dan meninggal karena komplikasi-komplikasi yang berhubungan dengan AIDS. Selanjutnya ada konsekuensi yang mungkin terjadi pada janin bayi. 20-30% dari bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV akan terinfeksi HIV juga, dan gejala-gejala dari AIDS akan muncul dalam 1 tahun pertama kelahiran bayi. Ada cara mengendalikan HIV/AIDS. Yang pertama itu tidak berganti-ganti pasangan atau melakukan seks bebas. Yang kedua, hindari kontak seks dengan ODA jika memungkinkan melindungi diri dari kondom. Yang ketiga, hindari pemakaian jarum suntik secara bergantian. Yang keempat, bayi yang dilahirkan dari ibu pengidap HIV/AIDS tidak menyusu dengan ASI dari ibu tersebut. Yang kelima, lakukan edukasi tentang bahaya penularan dan penyebaran HIV/AIDS. Selanjutnya ada waktu kembali periksa. Yang pertama itu setelah pengobatan selesai 1-2 minggu. Yang kedua, jika gejala tidak membaik atau bertambah parah. Yang ketiga, kontrol ulang rutin 3-6 bulan sekali. Selanjutnya ada penyakit menular seksual. Yang kedua itu hepatitis. Hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol yang berlebihan, obat-obatan tertentu, atau gangguan autoimun. Penyakit ini dapat mengganggu fungsi hati dalam menyaring racun, membantu pencernaan, dan menyimpan energi. Selanjutnya ada jenis hepatitis. Yang pertama, hepatitis A menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Yang kedua, hepatitis B menular melalui darah, hubungan seksual, atau dari ibu ke bayi saat persalinan. Yang selanjutnya ada hepatitis C menular melalui kontak darah seperti penggunaan jarum suntik bersamaan. Ada hepatitis D dapat terjadi pada seseorang yang sudah terinfeksi hepatitis B. Yang terakhir itu ada hepatitis E, itu menular melalui air yang tercemar. Nah, untuk penyakit menular seksual hepatitis B itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B HBV yang menyerang hati. Penyakit ini dapat
bersifat akut maupun kronis dan dapat menimbulkan komplikasi serius seperti sirosis hati dan kanker hati apabila tidak ditangani dengan baik. Hepatitis B ini termasuk salah satu penyakit menular seksual karena virus dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pengaman dengan penderita yang terinfeksi. Nah, untuk cara penularannya sendiri itu ada transfusi darah, memakai jarum suntik bergantian, hubungan seks vaginal, oral, dan khususnya anal. Lalu yang terakhir itu perlukaan kulit karena alat medis dan kedokteran gigi. Gejala hepatitis B itu ada demam, sakit kepala, nyeri otot, lemah, kehilangan nafsu makan, muntah, diare. Terus gejala yang ditimbulkan karena gangguan di hati itu ada air kencing berwarna gelap, nyeri perut, kulitnya menguning, mata pucat, seperti itu. Pengobatannya itu dengan cara hepatitis B akut tidak memerlukan obat khusus, cukup istirahat yang baik, makanan bergizi, banyak minum, pemantauan dokter. Untuk hepatitis B kronis diberikan obat antivirus untuk menghambat perkembangan virus dan mencegah kerusakan hati seperti tenofovir atau entecavir. Anjuran untuk menderita itu yang pertama, menghindari alkohol dan rokok, menjaga pola hidup sehat, rutin kontrol kesehatan dan fungsi hati. Konsekuensi penyakit hepatitis B ini yang pertama, yang kronis itu dapat menyebabkan kerusakan hati dalam jangka panjang. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat berkembang menjadi sirosis hati, kanker hati, serta menyebabkan penurunan fungsi hati dan daya tahan tubuh. Untuk vaksin hepatitis B tidak dianjurkan pada orang dengan alergi berat terhadap vaksin. Yang kedua, seseorang yang sedang mengalami demam tinggi atau sakit berat sementara waktu. Nah, untuk resiko pada ibu hamil dan bayi itu, hepatitis B dapat menular dari ibu ke bayi saat persalinan. Bayi yang terinfeksi beresiko mengalami hepatitis B kronis, penyakit hati, dan kanker hati di masa depan. Nah, untuk mencegahnya itu, bayi perlu diberikan HBIG dan vaksin hepatitis B kurang dari 24 jam setelah lahir agar resiko terinfeksi kronis berkurang. Cara mengendalikan hepatitis B itu yang pertama, vaksinasi, menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Yang ketiga itu tidak berbagi jarum suntik. Yang terakhir, pemeriksaan rutin ibu hamil. Nah, waktu pemeriksaannya itu pemeriksaan dilakukan sejak awal kehamilan, kontrol rutin sesuai anjuran tenaga kesehatan, terus bayi diperiksa setelah lahir.